Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman, Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai transformasi pengambilan keputusan artificial intelligence dan decision support system. Itu membahas tentang integrasi machine learning dan natural language processing ke dalam decision support system yang beranggotakan ada Hans Heri Riyadi dan ada Chandra Gunawan dan ada saya pribadi Gideon Immanuel Dendepur. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan pertama kita yaitu tentang definisi definisi AI dan DSS tradisional. Yang pertama itu ada definisi AI yaitu merupakan teknologi ya, dia itu teknologi kognitif modern yang dirancang untuk meniru kapabilitas pemecahan masalah manusia. Jadi AI ini bertindak layaknya manusia berpikir gitu kan ya, yang dimana tuh algoritma AI ini itu mampu memproses big data, mendeteksi korelasi nonlinear dan belajar secara otonom dari pola data historis. Kemudian ada decision support system, yaitu sistem berbasis komputer interaktif yang membantu kita mengambil setiap keputusan untuk memecahkan masalah yang semi terstruktur. Dan juga decisional support system ini, tradisional ini berfokus pada visualisasi data masa lalu dan analisis deterministik. Yaitu kira-kira melihat kayak rancangannya, kira-kira kalau hasil datanya seperti ini akan terjadi apa, kalau penjualannya begini akan terjadi apa, kurang lebih begitu. Selanjutnya, yaitu ada evolusi dari integrasi AI ke dalam DSS. Nah, dalam hal ini eh, banyak banyak pembaruan dalam teknologi sekarang untuk ke DSS sendiri. Seperti di sini mengintegrasikan teknik AI ke dalam DSS ini mengubah sistem bantuan keputusan pasif menjadi mesin prediktif dan perspektif yang sangat adaptif gitu kan ya. Yang pertama ada prediksi real time gitu kan ya. Nah, yang prediksi real time ini tuh dengan AI ini kita tuh dapat enggak, sistem ini dapat menganalisis tuh data secara langsung saat data itu ada gitu kan ya, saat data itu kita kita upload gitu kan ya. AI bisa membaca itu dan kemudian bisa memprediksi apa yang dari data yang sudah telah kita kasih gitu kan ya. Contohnya ketika bank dapat mendeteksi transaksi yang mencurigakan dalam hitungan detik tuh hal tersebut tuh bisa diketahui. Jadi itu kenapa bisa bisa terprediksi secara real time. Kemudian akurasi maksimal. Nah, menggunakan teknik data mining untuk meminimalkan bias estimasi subjektif. Nah, AI ini tuh tidak hanya bekerja berdasarkan aturan tetap, tetapi juga belajar dari hasil keputusan sebelumnya. Kan ya. Jadi semakin banyak data yang diproses, tuh semakin akurasi AI-nya pun semakin maksimal dan semakin bagus gitu kan ya, sebanyak apapun data yang kita masukkan. Kemudian kemampuan adaptif, yaitu terus memperbarui bobot model dari umpan balik hasil keputusan real. Jadi AI itu nggak hanya bekerja berdasarkan apa yang diminta saat ini atau kemarin, tapi benar-benar bisa beradaptasi dengan perkembangan-perkembangannya sampai saat ini. Kemudian di sini ada peran machine learning dalam DSS. Pertama tuh ada pembelajaran yang terarah atau supervised gitu ya. Itu memprediksi resiko kredit atau peluang churn pelanggan dan proyeksi permintaan pasar. Nah, ini tuh eh, kita tuh jadi bisa memprediksi seperti contohnya tuh ada kredit nasabah atau memprediksi pelanggan yang akan berhenti menggunakan layanan atau memperkirakan pergerakan pasar. Jadi bisa lebih terarah, lebih terstruktur dan lebih tahu arahnya ke kemana. Kemudian di sini yang kedua ada pembelajaran tak terarah atau unsupervised. Itu segmen profil konsumen tuh berharga tinggi tanpa label kategori manual. Nah, ini tuh yang pembelajaran tanpa label data. Jadi sistem tuh akan mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik. Gitu kan ya. Contohnya adalah segmentasi pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja. Yang ketiga ada pembelajaran penguatan atau reinforcement, yaitu menentukan kebijakan harga
dinamis otonom melalui simulasi berulang. Nah, yang di sini tuh sistem tuh melalui proses mencoba tuh menerima umpan balik, kemudian memperbaiki keputusannya secara terus-menerus gitu kan ya, makanya dibilang penguatan. Ya, contohnya tuh di sini dalam penguat adalah penentuan harga produk secara otomatis agar perusahaan memperoleh keuntungan yang optimal gitu kan ya. Jadi dilihat ke seberapa besar daya tarik penjualannya ini mungkin bisa diiringkan dengan penguatan harganya juga agar perusahaan pun juga dapat untung kan ya. Jadi dengan adanya machine learning, DSS ini mampu menghasilkan keputusan yang lebih cepat, lebih akurat dan dapat terus perkembangan mengikuti perubahan setiap datanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ini kita masuk dalam NLP atau Natural Language Processing. Di sini NLP ini adalah teknologi AI yang memungkinkan komputer memahami dan memproses bahasa manusia. Nah, dengan adanya NLP ini, kita sebagai pengguna itu nggak perlu lagi untuk menggunakan bahasa pemrograman atau query seperti SQL untuk mencari informasi. Kita cukup ngetik atau mengucapkan pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, lalu nanti sistemnya akan memberikan jawaban yang relevan. Lalu dalam NLP sendiri, kita ada beberapa penerapan aplikasinya. Di sini ada tiga mungkin contohnya seperti chatbot atau asisten eksekutif. Dia berperan sebagai membantu kita menjawab pertanyaan. Kita mau nanya apapun itu bisa dibantu dijawab. Lalu dia juga berfungsi sebagai analisis sentimen untuk mengetahui pendapat pelanggan dari media sosial atau juga bisa ulasan produk di toko-toko online. Lalu di sini juga dia bisa membuat ringkasan otomatis dari dokumen yang panjang. Jadi dengan adanya NLP ini kita bisa membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Boleh dilanjut? Lalu ini kita masuk studi kasus. Di sini ada studi kasus terkait validasi performa, yaitu kenaikan akurasi. Nah, berdasarkan di empiris eksperimen, Lu, Hu, dan Zhou pada tahun 2025, pencapaian model AI prediktif seperti XGBoost dan Random Forest mendongkrak tingkat akurasi keputusan strategis secara signifikan dibanding menggunakan metode query klasik. Hal ini memberikan dasar kepercayaan mutlak atau user trust yang lebih tinggi bagi manajemen tingkat atas. Nah, jadi eh, pengujian kenaikan akurasi ini tuh kita jadi dengan adanya AI itu mampu meningkatkan akurasi sistem. Jadi kalau dari DSS kan kita masih manual menggunakan query. Dengan dibantunya AI masuk pada DSS, kita jadi lebih mampu meningkatkan akurasi sistem mencapai 92%. Hal ini tuh disebabkan dengan algoritma machine learning yang dapat mempelajari pola dari data historis dan terus memperbaiki model berdasarkan data baru. Peningkatan akurasi ini penting karena dengan adanya keputusan yang dihasilkan menjadi lebih tepat dan mengurangi risiko kesalahan. Walaupun mungkin proses analisis AI membutuhkan komputasi yang lebih kompleks dan juga hal yang diperoleh menjadi lebih andal dibandingkan dengan sistem DSS tradisional yang tadi disebut. Oleh karena itu, AI menjadi solusi yang sangat bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti bisnis, keuangan maupun industri. Boleh di next? Lalu ini ada kasus studi retensi pelanggannya. Dari kasus studi bisnis Omnichannel ini dalam penerapan sistem AI DSS pada retail skala menengah Eguatu pada tahun 2025 segmentasi otomatis berbasis K-means clustering berhasil mendeteksi klaster pelanggan premium yang beresiko pergi dengan memberikan program insentif perspektif dinamis secara otomatis perusahaan berhasil menaikkan laju kehilangan pelanggan hingga 12% dalam waktu 6 bulan. Jadi di slide ini tuh ngejelasin penerapan AIDSS pada perusahaan retail.
Jadi sistemnya pakai yang tadi disebutin K-means clustering untuk mengkelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik dan perilaku mereka. Jadi mungkin dicocokin, dibagi segmennya. Kalau mungkin di toko online tuh kayak ada kayak dibikin spare part motor lah kalau dia mau nyari. Jadi lebih kompleks aja gitu, lebih memudahkan pelanggan untuk mencari. Lalu dari hasil analisis tersebut juga AI dapat mengidentifikasi pelanggan premium yang berpotensi berhenti menggunakan layanan atau berpindah ke kompetitor lain. Lalu di sistemnya juga secara otomatis memberikan rekomendasi yang tadi disebut program ada promosi atau insentif yang sesuai dengan masing-masing pelanggan. Jadi hasilnya itu perusahaan berhasil meningkatkan kehilangan pelanggan atau customer hingga 12% dalam waktu 16 bulan. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa AI tidak hanya membantu menganalisis data tetapi juga mampu memberikan rekomendasi tindakan yang efektif untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Oke, boleh next, Kak? Nah, di sini ada fungsi matematis algoritma klasifikasi. Jadi, algoritma decision tree di dalam mesin DSS mengandalkan perhitungan entropi dan impuritas data untuk mempartisi informasi secara optim, optimal. Jadi, di sini ada dua metode yang dipakai, yaitu entropi informasi atau entropi, lalu ada indeks Gini atau Gini impurity. Jadi, entropi ini digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpastian suatu data. Jadi semakin tinggi nilai entropinya, maka semakin sulit sistem menentukan klasifikasi yang tepat. Sedangkan Gini impurity digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya kesalahan klasifikasi. Jadi semakin kecil nilai Gini, berarti data dalam suatu kelompok semakin seragam sehingga proses klasifikasi menjadi lebih akurat. Melalui perhitungan dua metode ini, decision tree dapat menentukan pembagian data yang paling optimal sehingga menghasilkan prediksi dan rekomendasi yang lebih akurat. Algoritma ini banyak digunakan dalam beberapa bidang seperti penilaian risiko kredit, diagnosis penyakit, hingga analisis perilaku pelanggan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hans. Baik, jadi pada slide ini itu dijelasin hasil perbandingan antara DSS tradisional dan DSS yang sudah disempurnakan oleh AI. Jadi memang waktu pemrosesan AI itu sedikit lebih lama, yaitu sekitar 8,5 detik dibandingkan sama DSS tradisional yang cuma sekitar 6,5 detik. Hal ini itu terjadi karena AI melakukan proses analisis yang lebih kompleks. Namun sebagai imbalannya, tingkat akurasinya itu meningkat sekitar 12%. Jadi ini cocok untuk pengambilan keputusan beresiko tinggi, kayak analisis kredit atau diagnosis. Nah, peningkatan akurasi ini juga jauh lebih penting dibanding selisih waktu yang cuma sekitar 1 atau 2 detik. Kenapa bisa lebih lambat? Karena AI itu harus menjelaskan proses pembelajaran model dan perhitungan yang lebih kompleks jauh dibanding DSS yang biasa. Boleh di next? Boleh di next? Sorry. Kemudian di slide ini itu menunjukkan perbedaan antara DSS tradisional dan DSS yang telah disempurnakan oleh AI. Yang pertama, ada mode analisis. Pada DSS tradisional hanya menjelaskan apa yang sudah terjadi. Sedangkan yang disempurnakan oleh AI bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan memberikan rekomendasi tindakan. Kemudian antarmuka pengguna. Pada DSS tradisional, kita harus menggunakan query atau sintaks tertentu. Sedangkan eh, yang telah disempurnakan oleh AI, itu kita cukup menggunakan bahasa sehari-hari melalui chatbot atau NLP yang sudah dijelasin tadi. Kemudian ada fleksibilitas. DSS lama itu memakai aturan yang tetap, sedangkan eh, yang disempurnakan oleh AI itu dapat belajar dari data baru sehingga bisa terus berkembang. Kemudian ada penanganan big data. DSS lama itu terbatas pada data terstruktur, sedangkan yang AI mampu mengolah data tidak terstruktur seperti teks, gambar, atau media sosial.
Jadi AI-nya membuat DSS jadi lebih pintar, lebih fleksibel, dan lebih mudah digunakan. Selanjutnya, nah jadi eh, AI ini ada manfaat dan tantangannya juga. Untuk manfaatnya, yang pertama, keputusan lebih cepat. Karena dengan AI itu kita bisa proses data yang jauh lebih cepat dan hasilnya tuh juga singkat. Kemudian mengurangi human error. Karena analisis datanya dilakukan oleh AI dan tidak terdapat campur tangan manusia di sana, maka sangat mustahil terjadi human error. Kemudian AI itu tidak hanya bisa memprediksi, tapi juga bisa memberi rekomendasi tindakan. Untuk tantangannya, eh, data yang digunakan itu harus memiliki kualitas yang baik, karena AI itu bergantung sama data yang kita input. Kalau misalkan data kita jelek, maka data analisis yang keluar juga sama jeleknya. Kemudian, masalah black box. Ini eh, merupakan tantangan karena model AI itu kadang sulit dijelaskan. Nah, yang ketiga, kepatuhan dan regulasi. Kita tuh harus memperhatikan privasi dan regulasi data, karena AI itu menelan mentah-mentah apa yang kita input. Nah, jadi walaupun AI ini memiliki banyak manfaat, tapi penggunanya juga memiliki tantangan. Jika data yang digunakan buruk, maka hasil prediksi juga akan buruk. Selain itu, beberapa model AI juga sulit dijelaskan cara berpikirnya sehingga disebut sebagai black box. Nah, terakhir, perusahaan juga harus menjaga keamanan dan privasi data agar sesuai dengan regulasi. Next. Nah, jadi AI ini nggak menggantikan manusia dalam mengambil keputusan. AI cuma berfungsi membantu manusia dengan memberikan analisis dan rekomendasi yang lebih cepat serta lebih akurat. Oleh karena itu, masa depan pengambilan keputusan adalah kolaborasi antara kecerdasan buatan dan kemampuan manusia atau yang disebut dengan hybrid intelligence. Jadi AI membuat decision support system jadi lebih cerdas, lebih adaptif, dan lebih akurat. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.